Oke semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Belajar Bang, bareng gue Bang Boy. Untuk kali ini gue nggak sempat untuk San Mori dan karena mager bangun pagi, ya maklum lah ya, namanya juga pekerja malam ya. Jadi aktivitas gue itu lebih banyak di malam hari, jadi mau nggak mau ya agak susah untuk bangun pagi-pagi banget dan itu ya jarang banget ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya kita riding siang-siang gini dan kebetulan mataharinya nggak panas banget dan menurut gua ya oke lah. Jadi daripada kelamaan juga di rumah ya mau nggak mau ya kita sekalian panasin motor juga, sekalian berjemur. Jadi ya jangan males-males untuk bergerak keluar sih, karena kalau kita di dalam rumah terus ya hawanya mager ekstra sih ya. Apalagi udah ngeliat kasur ya mau nggak mau ya hawanya pengen tidur aja. Apalagi ya gue aktivitas malam ya mau nggak mau paginya ya pasti nggak bisa bangun pagi. Ups, di depan kita nih bapak-bapak lucu juga nih, platnya hilang atau sengaja nggak pakai tapi kayaknya hilang ya kan. Nah buat teman-teman nih sharing info aja ya. Kalau bisa di luar ya kita lengkapin untuk atribut-atribut berkendara biar aman dan juga pastinya nggak kena tilang ya. Ngomong-ngomong soal plat nomor, ini emang udah banyak rilis untuk informasinya ya. Jadi untuk plat nomor, apalagi teman-teman yang baru-baru punya Moge ataupun motor 250 up, kalau kita lihat kebanyakan kayak di foto-foto di IG ataupun buat konten, kebanyakan mereka lepas plat semua ya. Tapi itu nggak disaranin untuk kita kalau di jalan ya, karena memang itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Untuk plat nomor sendiri juga peletakannya itu udah ditentuin nih guys. Jadi kalau di depan itu ya nggak boleh kita taruh di kayak di belakang windshield gitu tutupan, ya harus sesuai dengan peraturan. Dan karena emang udah disediain tempat untuk kita naruh plat nomor baik di depan ataupun di belakang. Ya sekali lagi buat teman-teman riding dan penikmat channel Belajar Bang, tetap kita jaga safety di jalan. Oke, kali ini gue mau ngebahas ya, kebetulan bahasan kali ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi dan juga diskusi bareng teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang lagi rencana nih, mungkin ya lagi pengen ganti motor atau pengen naik kelas dari yang 150 ke 2,5 ataupun 2,5 ke 2,5 up ya. Jadi kalau pengalaman pribadi gue ya, gue termasuk orang yang ya nggak buru-buru banget ya untuk membeli sesuatu. Gue tuh butuh detail, butuh bener-bener klik sama itu barang dan infonya juga jelas baru gue bisa beli. Ya intinya jangan buru-buru banget lah ya, harus bener-bener lengkap informasinya. Ya sebagai contoh nih gue jadinya beli Ninja New 250 ya. Karena sebelumnya memang banyak banget pertimbangan ya. Ini bisa kalau nggak salah gue sekitar 2 sampai 3 bulan gue research itu. Ya maklum lah ya karena juga duitnya boleh nabung. Jadi mau nggak mau ya harus hati-hati beli biar nggak nyesel. Jadi waktu itu gue tuh sempat compare ya beberapa produk ya. Awalnya sih gue tuh emang udah ngincer ya kelas 250 dan emang gue ngincernya di brand Ninja. Dan gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen aja gitu punya Ninja gitu, karena ya satu buat gue Ninja itu secara brand ya pakem ya untuk motor 250 nya. Cuma mungkin karena gara-gara yang keluar seri SL nya aja ya, mungkin jadi ya agak sedikit apa ya, agak sedikit turun pasarnya itu menurut gue ya. Tapi mohon maaf nih untuk teman-teman yang punya 250 SL. Tapi ya memang itu juga bagus juga sih 250 SL tuh. Dia punya desain menurut gue di kelas 250 satu silinder tuh udah paling good lah. Cuma mungkin kendala di handlingnya aja ya. Jadi balik lagi tadi gue itu komparasi beberapa brand ya, mulai dari
CBR 250, kemudian gue compare lagi sama MT25 dan juga Z250 sama R25 ya. Jadi gue ada kandidat-kandidat produknya itu yang gue mau compare. Jadi gue setelah search, kemudian ya gue juga ngeliat review-review dari vlogger-vlogger, mulai dari yang pemula sampai yang pro ya. Karena mungkin kalau yang pro kebanyakan lebih ngebahas detail yang bagusnya ya. Jadi gue juga ngelihat konten-konten yang masih pemula-pemula, yang bisa dibilang ya lebih jujur ya untuk review produk. Walaupun ya banyak juga yang pro dan jujur juga, tapi ya ada baiknya kita coba dengerin beberapa review dari beberapa segmen atau hal tersebut. Ya, jadi akhirnya dari Honda CBR 250, kemudian R25, MT25, Ninja 250. Nah, Ninja 250 juga gue ada dua waktu itu, Ninja 250 yang versi lama sama yang new ini yang desain baru mulai dari 2018. Jadi setelah gue otak-atik terus gue mikir ya, gue butuh motor untuk touring sih awalnya ya, untuk jarak jauh lah, untuk daily lah gitu ya. Akhirnya ya ya sampailah gue jatuh hati sama si waktu itu gue jatuh hatinya sama si MT25 ya, karena dari looksnya juga oke banget nih motor gitu ya. Karena dari gue ngeliat dari ergonomi duduknya juga enak ya, ergonomi untuk kita riding, jadi nggak terlalu pegel. Nah, tapi gue sempat ragu tuh begitu gue milih MT25, ternyata secara dimensi kecil juga ya, mulai dari teleskopiknya gue lihat, kemudian dari harga juga lumayan beda jauh ya, walaupun gue itu tetap pengennya Ninja. Akhirnya ya udah, kayaknya kurang cocok nih untuk di MT25. Akhirnya gue pindah ke CBR 250 kan. Jadi CBR 250 itu menurut gue wah keren banget nih tampilannya ya, enggak, mulai dari desainnya, kemudian yang paling gue suka dari Honda itu ya secara fitur dia futuristik lah ya, mulai dari desain USD-nya dia udah upside down ya untuk shock depannya, kemudian juga dari lampunya juga mereka electricity-nya juga udah pakai LED ya, full LED semua. Tapi minusnya kalau menurut gue pribadi ya, ini menurut subjektif gue sendiri, kalau gue memang kurang suka untuk desain yang agak lancip-lancip gitu ya, agak tajam-tajam. Dan menurut gua juga dari segi build quality juga agak beda ya sama Kawasaki. Memang harganya sih beda-beda tipis ya teman-teman ya, tapi gua lihat build quality-nya sih masih lebih oke Kawasaki ya. Akhirnya gua finally jatuh cintanya sama New Ninja 250. Tapi gue sempet mundur tuh, gue ngelihat MT25 yang direview sama Iwan Banaran. Awalnya sih gue liat, oh bagus ya, dia punya depan tuh facelift ya kan, wah jarang lah gitu kan, cowok banget. Tapi ternyata ubahannya cuma di bagian tengah ke depan aja, dari ke belakangnya itu ya masih sama, mesin juga sama semua. Nah, akhirnya ya udahlah, balik lagi ke Ninja kan. At the end of my decision ya, gue pilih lah Ninja 250 ini. Karena menurut gue ya udah, ya ini motornya lumayan dari segi look juga udah pakem lah ya, orang juga tahu gitu ngeliat sekilas tampilannya, oh ini Ninja 250. Dan dari segi performa juga ya, walaupun dari segi speed memang beda ya sama si CBR, katanya sih CBR lebih cepat ya speednya, untuk maksud gue untuk torsinya juga sedikit lebih besar. Tapi buat gue ya udahlah, gue juga nggak perlu ngebut-ngebut banget, karena gue cari motor untuk kalau bisa untuk daily lah.
Karena CBR kan dudukannya agak capek ternyata ya, ergonominya tuh lebih kelas racing dia. Jadi nggak mungkin lah gue pakai CBR 250. Akhirnya gue cari yang agak mendingan, ya inilah Ninja 250 guys. Buat teman-teman ya tetap teliti dan kumpulin informasi sebanyak-banyaknya kalau kalian mau beli barang, apalagi beli kendaraan ya, biar nggak nyesel nantinya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel gua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.